Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ternyata sudah lama juga ya, ada lebih dari 4 bulan saya tidak hadir menyapa teman-teman semua. Dan ternyata saya sudah gondrong sekarang. Ya, sekarang saya tetap masih membahas tentang habaib, tentang klan Balawi. Ya, setidaknya sampai mereka itu benar-benar rungkat dan mengakui bahwa mereka itu bukanlah saudara Rasul. Mereka itu bertaubat, tidak mengatasnamakan bahwa kami ini adalah cucu Rasulullah, gitu. Dan tentunya saya menyadarkan kepada para muhibbin, khususnya muhibbin yang berlatar belakang itu ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah dari NU. Ya, karena kita semua tahu bahwa para habib itu tidak layak untuk kita ikuti. Stop ikut ajaran habaib. Kenapa? Ada alasannya. Karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Nah, kita semua tahu bahwa masyarakat Indonesia yang ikut bergabung di dalam sebuah organisasi masyarakat keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdliyin, Al-Irsyad, kemudian ada Rabithah Alawiyah dan lain sebagainya, itu biasanya hanya masuk ke dalam satu organisasi saja. Contohlah, bagi pengikut Ki Haji Ahmad Dahlan, otomatis dia akan masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah. Dan mereka tidak akan ikut menjadi jamaahnya Nahdlatul Ulama, tidak menjadi jamaahnya Ikhwanul Muslimin atau Al-Irsyad atau yang lainnya. Mereka konsisten di dalam satu ormas, yaitu Muhammadiyah. Sama, NU pun begitu. NU ya NU saja, tidak masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah, Al-Irsyad. Kemudian dari Al-Irsyad itu adalah para keturunan imigran Yaman non-Ba'alwi. Di Indonesia mereka membuat organisasi yang bernama Al-Irsyad. Masih banyak lainnya. Tetapi ada satu organisasi yang kalau menurut saya itu organisasi yang membagongkan, yaitu Rabithah Alawiyah. Kenapa? Karena harusnya orang Rabithah Alawiyah dari keluarga Balawi itu hanya masuk di dalam Rabithah Alawiyah saja. Iya. Tapi mereka konsisten tidak masuk ke dalam Muhammadiyah dan tidak masuk ke dalam Al-Irsyad. Karena Al-Irsyad dan Rabithah Alawiyah itu pernah bersenggolan. Mereka pun tidak masuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Tetapi yang bikin sebel ini, mereka masuk ke dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ini karena orang-orang NU itu terlalu banyak husnudzonnya, atau ya memang dari awal para keturunan imigran Yaman dari klan Balawi ini mengincar bahwa jamiah terbesar di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama, sehingga mereka akan menyusup masuk sampai dengan hari ini. Iya. Dari sini seharusnya kalian para muhibbin yang berlatar belakang NU itu paham, ya, satu organisasi itu tidak bercabang, tidak bermain di dua kaki. Muhammadiyah saja, Al-Irsyad saja, tidak lantas Nahdlatul Ulama dan Rabithah Alawiyah. Sedangkan orang NU saja tidak masuk dalam Rabithah Alawiyah, tidak boleh. Tetapi curangnya mereka dari Rabithah Alawiyah itu masuk ke dalam NU. Sadarlah wahai kalian para budak, ya, para para muhibbin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dakwah dari para habaib. Ya, mereka punya suluk sendiri yaitu Rabithah Alawiyah. Tetapi dakwah mereka yang katanya masuk di dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama itu tidaklah menguatkan terhadap NU. Tidak pernah menguatkan NU. Bahkan mereka para habib ini melakukan pelemahan-pelemahan terhadap NU, melakukan penghinaan terhadap NU.
Kalau masuk di dalam ormas itu harus membesarkan ormasnya. Muhammadiyah sama. Yang ahli pendidikan membesarkan di jalur pendidikan. Yang ahli di bidang IT membesarkan di dalam IT-nya. Tetapi mereka, para habaib, apakah membesarkan NU? Yang ada cuma dawir. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena mereka para habaib balwi itu bukanlah warga NU, ya, bukanlah warga Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, sehingga mereka itu tidak pernah menceritakan tentang sejarah berdirinya NU. Yang diceritakan adalah tentang kehaluan mereka, kehaluan dari klan Balwi, kehaluan dari keluarga Ubaidillah, Fakih Muqaddam dan sebagainya. Mereka menceritakan tentang kisah halu dan halu. Ya, mereka tidak pernah menceritakan tentang sejarah berdirinya NU. Bahkan Habib Lutfi bin Yahya itu secara terang-terangan membelokkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Tidak pernah muncul yang namanya Habib Hashim bin Yahya. Sejak zaman dulu belum pernah ada. Tapi sekarang ketika Gus ketika Mbah Maimun itu sedo wafat, Habib Lutfi tampil menceritakan tentang sejarah berdirinya NU yang salah. Apakah ini menguatkan NU? Tidak, ini menghancurkan NU. Itu yang ketiga. Yang keempat, para habib itu bukanlah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ya, mereka itu tidak menghidupkan NU. Ya, tidak menghidupkan organisasi NU, tetapi mereka lebih memilih hidup dari kaum Nahdliyin. Ya, mereka mengadakan konser, mengadakan sholawatan, dawir dan dawir. Kalau ada acara di internal Rabitul Alawiyah, tidak ada ulama Nusantara, ulama pribumi yang diundang dan diberi kehormatan. Tidak ada. Mereka acara internal. Tetapi ketika ada acara Nahdlatul Ulama, mereka hadir, mereka dihormati, disanjung laksana dewa. Fakta di taman begitu. Apa kalian lupa? Jadi mereka, para habib itu tidak membesarkan NU, tetapi lebih memilih untuk dibesarkan oleh NU. Ya, dengan tadi sholawatan, konser-konser dan sebagainya. Kemudian yang kelima, habib itu bukanlah keluarga besar NU. Makanya mereka mencari hidup, mencari makan dari orang-orang NU. Iya, karena mereka itu bukanlah keluarga besar NU, sehingga mereka tidak akan membantu pondok-pondok pesantren yang berlatar belakang NU. Mereka tidak menghormati ulama-ulama NU yang ada mendoktrin kepada orang-orang bodoh, kepada para budaknya, bahwa satu habib yang bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama. Ini bukti kan bahwa mereka berada di NU itu tidak memberikan barokah, tapi mereka lebih menyodorkan penyakit. Harusnya para budak ini paham lah. Dari gejala-gejala seperti itu hanya paham. Sudah sekarang tidak ada yang namanya kualat, sudah tidak ada yang namanya para habib itu memberikan barokah. Yang ada malah meminta-minta, memberikan penyakit kepada kita. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa para habaib Balwi keturunan Yaman ini bukanlah keluarga besar NU, karena mereka punya rumah tersendiri, yaitu Rabithah Alawiyah. Jadi jangan bodoh-bodoh amat lah. Mereka sudah punya rumah sendiri. Muhammadiyah sudah punya rumah sendiri, Al-Irsyad sendiri, Ikhwanul Muslimin sendiri, NU ya sendiri. Yang mau dibodohin, kalau habaib itu berdiri dua kaki, mereka punya rumah sendiri, tapi mereka pun mengacak-acak rumah kita. Stop. Jangan mau dibodohin seperti itu. Ya. Kalau dulu kita banyak husnudzon, oke.
karena keterbatasan ulama-ulama yang ahli nasab, kemudian keterbatasan teknologi dan keterbatasan tentang keberanian barangkali ya. Iyalah, karena takut kualat. Tapi kalau sekarang tidak. Bukti-bukti otentik, ya, manuskrip, kemudian DNA, itu sudah sangat menguatkan. Di zaman modern semacam ini, di zaman modern seperti sekarang ini, banyak sekali bukti-bukti bahwa para Habib itu bukanlah Habib Rasul. Ya, masih mau ngeyel? Sudah, ajak hubungan kalian para Habib itu untuk melakukan tes DNA. Ya, kalau DNA mereka itu berhaplogrup J, ayo kita hormati Habib sebagai Habib Rasul. Tapi kalau tidak, singkirkan mereka, pulangkan ke negeri Yaman. Oke, begitu ya. Jangan bodoh-bodoh amat. Sekarang sudah saatnya bagi turukan. Ya, karena siapa yang menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.